this YouTube channel. Oke, jadi ILM pada hari ini aku mulai aja. Jadi selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu soft skill yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi, khususnya dalam lingkungan kerja, yaitu active listening. Seringkali masalah dalam pekerjaan muncul bukan karena kemampuan teknis, tapi karena miskomunikasi. Dan akar dari miskomunikasi biasanya datang dari cara kita mendengarkan. Jadi, lewat sesi ini, kita akan melihat bagaimana active listening bisa membantu meningkatkan kualitas kerja kita sehari-hari dan juga hubungan profesional antar rekan kerja. Jadi, apa sih itu active listening? Nah, active listening itu adalah cara mendengarkan dengan fokus penuh pada apa yang disampaikan lawan bicara. Bukan hanya mendengar kata-katanya secara permukaan. Dalam active listening, kita berusaha menangkap pesan inti, konteks, hingga maksud sebenarnya dari orang-orang yang berbicara. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan telinga, tapi juga pikiran dan empati. Ini berbeda dengan listening biasa yang sifatnya pasif. Active listening menuntut kita untuk hadir sepenuhnya, tidak multitasking, dan benar-benar memahami sebelum merespon. Dengan kata lain, tujuannya adalah memahami dulu, baru memberi respon yang tepat. Jadi, kenapa sih active listening itu penting? Jadi, active listening itu penting karena komunikasi adalah fondasi dari semua proses kerja dalam tim maupun organisasi. Jadi, poin pertama itu ketika komunikasi berjalan dengan baik, pekerjaan jadi lebih efisien. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan, apa ekspektasinya, dan kapan harus diselesaikan. Lalu poin kedua, active listening itu dapat meminimalkan salah paham dan revisi. Banyak revisi yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau instruksi awal ditangkap dengan jelas. Lalu untuk poin ketiga, teknik ini membantu meningkatkan akurasi kerja. Ketika kita benar-benar memahami informasi, tugas yang kita kerjakan akan jauh lebih tepat sasaran. Lalu untuk poin keempat, ini juga mempercepat penyelesaian tugas, karena kita tidak perlu bolak-balik klarifikasi atau memperbaiki kesalahan dari miskomunikasi. Dan terakhir, active listening membantu membangun hubungan kerja yang lebih baik. Orang merasa lebih dihargai ketika didengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kepercayaan di dalam tim pun meningkat. Lalu, jadi meskipun kelihatannya sederhana, ternyata ada banyak hambatan yang kita gagal mendengarkan dengan baik. Yang pertama itu adalah distraksi digital. Notifikasi HP, chat kantor, email masuk, semua itu sering memotong fokus kita saat seseorang sedang menjelaskan sesuatu. Yang kedua adalah multitasking saat meeting. Kita sering membuka tab lain, balas chat, atau sambil mengerjakan hal lain. Ini membuat banyak informasi penting jadi terlewat. Lalu yang ketiga adalah asumsi terlalu cepat. Kita merasa sudah tahu kemana arah pembicaraan, sehingga pikiran kita berhenti mendengar dan mulai mengisi sendiri sisanya. Lalu yang keempat, fokus menyiapkan jawaban. Kadang kita lebih sibuk memikirkan cara menanggapi dibanding memahami isi kalimat lawan bicara kita. Lalu yang terakhir, kita sering mendengar sebagian saja lalu menyimpulkan sisanya. Ini biasanya menghasilkan salah interpretasi. Jadi hambatan-hambatan ini wajar terjadi, tapi perlu disadari supaya bisa diperbaiki. Lalu jadi beberapa teknik dalam dalam active listening adalah yang pertama full attention. Teknik pertama dan paling fundamental ini adalah full attention. Tidak ada active listening tanpa perhatian penuh. Jadi full attention berarti memberikan 100% fokus kepada orang yang berbicara. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jadi pertama itu hindari multitasking. Meskipun kita merasa bisa membagi fokus, kenyataannya otak hanya bisa memproses satu informasi secara optimal dalam satu waktu. Lalu kedua, fokus pada pembicara.
tatap wajahnya, dengarkan intonasinya, dan tunjukkan bahwa kita hadir dalam percakapan. Lalu yang ketiga, minimalkan notifikasi. Mute chat, jauhkan HP, atau tutup tab lain ketika sedang meeting. Lalu keempat, simpan layar dan tab yang tidak perlu, terutama saat meeting online. Begitu perhatian tidak penuh, kualitas pemahaman langsung menurun. Dengan memberi perhatian penuh, kita meningkatkan peluang untuk memahami pesan secara utuh. Lalu teknik penting lainnya, yaitu jadi teknik pertama adalah paraphrasing. Ini adalah kemampuan untuk mengulang inti pesan menggunakan kata-kata kita sendiri. Fungsinya memastikan bahwa apa yang kita tangkap sesuai dengan yang dimaksud oleh lawan bicara. Contohnya, berarti yang harus saya lakukan adalah A, dan deadline-nya Jumat ya. Teknik sederhana tapi sangat membantu menghindari miskomunikasi. Lalu teknik kedua, clarifying question. Tanyakan hal-hal yang masih kurang jelas, terutama terkait detail seperti deadline, prioritas, dan batasan tugas. Pertanyaan kecil di awal bisa mencegah revisi besar di akhir. Dan teknik ketiga adalah summary and confirmation. Di akhir percakapan, kita merangkum apa yang sudah dibahas, lalu mengonfirmasi langkah berikutnya. Misalnya, jadi saya kerjakan bagian A ya, kamu kerjain bagian B, dan kita update lagi hari Kamis. Dengan begitu, nggak ada area yang abu-abu. Nah, ketiga teknik ini terlihat sederhana, tapi sangat membantu dalam memperjelas komunikasi. Jadi, sebagai penutup, active listening adalah skill kecil yang sering diabaikan, tapi dampaknya sangat besar dalam dunia kerja. Dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa memahami pesan dengan lebih akurat, mengurangi miskomunikasi, dan memperbaiki efektivitas komunikasi tim. Selain meningkatkan kualitas kerja, active listening juga membangun lingkungan kerja yang lebih sehat. Orang merasa dihargai ketika didengarkan, kepercayaan yang meningkat, dan keputusan yang kita buat pun lebih tepat karena berangkat dari pemahaman yang benar. Semoga setelah ini kita semua bisa membawa pulang satu kebiasaan kecil yang bisa dipraktikkan setiap hari, yaitu mendengarkan dengan lebih sadar dan lebih aktif. Sekian dari presentasi saya hari ini. Oke, terima kasih banyak Hongki dan Ariel ya. Sebelumnya teman-teman yang online, mohon maaf ya kalau agak berisik sedikit di sini karena ada Thor lagi pukul-pukul tembok di samping kantor. Oke, materinya bagus banget Ariel ya terkait dengan active listening. Nah ini juga relate ya dengan kita sebagai seorang pekerja ya, apalagi kebetulan aku human capital recruitment specialist yang dimana kerjaannya itu interview gitu ya. Nah kadang juga kalau lagi interview saya juga ngerasa suka ke distract gitu ya kalau misalkan ada notif. Nah jadi lagi interview ada notif terus itu bikin saya jadi pengen lihat gitu ya, ngecek handphone. Nah kadang-kadang juga ke distract tuh. Mungkin pembahasannya lagi seru gitu ya. Nah, tapi lagi interview tapi ya udahlah pada akhirnya ya tetap harus fokus ke sesi interview itu sendiri. Nah, tadi kan sempat dijelaskan ya kalau di lingkungan kerja kan dengan deadline yang mepet, yang meeting back to back tuh banyak sekali gitu ya, interview dan lain sebagainya ya. Tadi juga disebutkan ada beberapa cara supaya kita bisa jadi active listening gitu ya. Nah, cuma mungkin aku mau tanya sih, kalau dari Ariel sendiri ya, menurut Ariel aja, apakah active listening itu efektif untuk mungkin ketika kita bertemu atau berkomunikasi dengan seseorang yang lebih dominan nih, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, active listening ini efektif juga kah dengan lawan bicara kita yang kalau jawab singkat-singkat kayak iya, nggak tahu, terserah kayak gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita juga di kehidupan sehari-hari, apalagi mungkin yang punya pasangan ya, yang suka ngambek gitu. Ya kalau bisa ditanya mau makan apa, terserah. Kalau lagi ngobrol apa, terserah, nggak tahu, bla gitu ya. Nah mungkin itu aja pertanyaan aku. Terima kasih. Bagaimana jika lawan bicara kita dominan ya? Jadi kita bisa menerapkan teknik paraphrasing itu. Jadi kalau lawan bicara kita dominan kayak mungkin dia gimana ya? Jadi kita bisa melakukan teknik yang bernama paraphrasing. Setelah
mereka selesai bicara pada satu bagian, kita bisa rangkum poinnya dan masukkan pertanyaan penonton. Dengan begitu alur tetap terkontrol tanpa terlihat memotong. Jadi intinya kita bisa mengambil inti pembicaraan dari lawan bicara kita, lalu mungkin kita bisa paraphrasing supaya kita lebih memahami inti-inti poin dari pembicaraannya. Lalu kalau untuk lawan bicara yang misalnya ditanya jawabnya terserah ya, pendek. Kalau menurut aku Kasih sedikit sentuhan komedi kah mungkin? Tahu dikit, janganlah merajuk, ya kan? eh, mungkin ide yang bagus Kak Iden, tapi mungkin dalam active listening kita jujur saya juga heran sih. Oke, gak apa-apa Ariel. Oke. Oke, sorry Kak Iden. Oke Ariel, ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Yes, oke, thank you Mas Ariel ya atas pemaparannya yang sangat insightful ya. Oke, thank you. Di sini aku nangkep ada satu hal penting ya, bahwa active learning ini bukan cuma kita sekedar mendengar, tapi gimana caranya kita mengelola interpretasi kita agar kita itu benar-benar paham nih maksud lawan bicara kita. Apalagi termasuk saya ya, as marketing atau account management yang mana emang sering discuss dengan klien juga. Nah, tadi ada beberapa skill yang disampaikan, itu aku rasa bukan sekedar teknik aja, tapi juga satu alur komunikasi yang emang saling koheren, saling melengkapi. Yang pertama tadi ada full attention gitu ya. Gimana caranya kita itu bisa memastikan bahwasanya kehadiran kita itu tanpa bias. Kemudian yang kedua ada paraphrasing, itu membantu kita untuk memvalidasi makna dari diskusi kita dengan klien. Kemudian yang ketiga ada clarifying questions. Ini juga kita harapannya bisa membuka lebih dalam nih konteks diskusi kita itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada summary and confirmation, itu bisa menjadi bukti bahwa kita hadir dalam diskusi tersebut itu untuk memahami esensi pesan dan diskusi atau inti pembicaraan dengan klien. Nah, momen paling kritis tersebut itu justru muncul ketika kita tidak memberi ruang bagi klien nih untuk membuka kebutuhan mereka sebenarnya itu seperti apa. Yang kemudian kita akan memberi solusi. Nah, itu kita harus paham nih kebutuhan mereka itu seperti apa. Nah, mungkin ini pertanyaan aku, gimana caranya kita itu bisa membentuk budaya yang terdiri dari 4 skill tersebut nih, tidak hanya menjadi kebiasaan secara individual, tetapi memang menjadi standar komunikasi di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, terutama kita nih di Excellica, yang mana lingkungan kerjanya emang dituntut untuk serba cepat dan pressuring-nya itu lumayan harus bisa tak-tak ya, kayak gitu. Coba Mas Ariel. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Julio. Pertanyaannya menarik ya, karena gimana sih cara kita membentuk budaya active listening ini menjadi suatu budaya dalam komunikasi di lingkungan kerja kita. Kalau menurut aku sih ya caranya dengan kesadaran diri sih masing-masing individu. Jadi setiap individu menerapkan active listening ini dalam setiap komunikasi dalam lingkungan kerjanya. Jadi mungkin bisa dibiasakan sih kalau menurutku dari kita sendiri, supaya jika kita mendengarkan dengan lebih baik, mungkin lawan bicara kita juga bisa melakukan yang sama seperti yang kita lakukan. Menurutku gitu sih Kak Julio. Oke, thank you. Berarti emang setiap ada momen diskusi ataupun rapat dan lain sebagainya, emang dibiasakan dulu ya dari diri sendiri, kemudian juga dari lawan bicara. Kita coba tuntut untuk bisa membiasakan menerapkan active learning ini ya, Mas Ariel, untuk kemudian biar menjadi suatu culture tersendiri bagi environment di perusahaan tersebut. Oke, thank you Mas Ariel. Thank you Pak Julio.